Heho Pop Gengs. Pada 2021 kemarin setidaknya udah ada nih 180 pria dan 15 wanita yang diangkat sebagai pahlawan nasional. Nama terbaru di jajaran pahlawan ada Pak Umar Ismail dan Raden Arya Wangsakara. Namun, walaupun angka ini sudah hampir menyentuh 200 orang, masih banyak lagi sosok pejuang lainnya yang tidak dimasukkan dalam data pahlawan nasional. Padahal, andilnya bagi Indonesia itu sangatlah besar. Salah satu contohnya datang dari Sulawesi Selatan lewat sosok bernama lengkap Ifatima Daeng Takontu Karaeng Campagaya. Perempuan yang satu ini merupakan putri dari Raja Goa Sultan Hasanuddin. Karena sepak terjangnya dia dijuluki Garuda Betina dari Timur. Julukan ini tentu bukan isapan jempol belaka. Sejak kecil perempuan yang lahir di tahun 1659 ini sudah dekat dengan nuansa perjuangan. Dia belajar bela diri dan utamanya strategi perang di laut. Dalam buku profil sejarah, budaya, dan pariwisata Goa, Ifatima Daeng Takontu diceritakan sebagai sosok wanita yang sangat tangguh. Di masa remajanya, dia sudah menjadi pimpinan pasukan armada laut bagi kerajaan Goa. Bahkan sesaat setelah Sultan Hasanuddin mangkat, Ifatimah yang baru menginjak umur 12 tahun sudah memimpin pasukan bernama Bainea, satuan pasukan perempuan yang semuanya menjadi korban perang melawan Belanda. Ifatimah dengan pasukannya ini terkenal sering memukul mundur pasukan VOC dalam pertempuran laut, entah itu di Goa dan sekitarnya, di Banten hingga di Mempawah, Kalimantan Barat, tempatnya mengabdi paling lama. Saking lamanya, Ifatimah bahkan tutup usia di daerah tersebut hingga dimakamkan jauh dari kampung halaman. Nah, bagi kamu yang doyan dengan destinasi wisata sejarah, sepertinya Mempawah Kalimantan Barat bisa jadi alternatif tuh. Sosok selanjutnya datang dari tanah Sumatera, yaitu Mangaraja Hezekiel Manulang. Sosok yang satu ini merupakan pahlawan era baru bagi masyarakat Batak. Pria yang lahir pada 20 Desember 1887 ini memang tidak ikut mengangkat senjata berperang melawan Belanda. Namun beliau dikenal sebagai wartawan paling berani yang pernah ada di Indonesia. Dalam sepak terjangnya sebagai wartawan, Mangaraja Manulang merilis 5 surat kabar yang terus menekan penjajah Belanda. Ada yang versi bahasa Indonesia, ada juga versi khusus bahasa Batak. Isu yang terus diangkat dalam ulasannya adalah isu perampasan tanah masyarakat yang dilakukan pihak Belanda. Biasanya lahan yang diambil bakal langsung jadi perkebunan sawit, seperti apa yang dilakukan VOC di Sumatera Timur. Saking kritisnya atas hal tersebut, aksi boikot adalah hal biasa bagi dirinya. Bahkan Mangaraja Manulang pernah dipenjara oleh Belanda sebanyak 3 kali. Namun itu semua malah menambah kobaran api perjuangannya. Bahkan pada tahun 1910, pria yang tutup usia pada 20 April 1979 ini mendirikan 7 sekolah di tanah Jawa untuk membibit akademisi yang tidak berada di bawah Belanda. Dia bahkan berani menurunkan biaya pendidikan hingga tinggal 25 sen. Dengan semua perjuangannya ini, Mangaraja Manulang memang pantas duduk sebagai pahlawan nasional. Semoga saja pengajuan namanya sebagai pahlawan nasional pada Maret 2022 kemarin dijawab dengan pengakuan. Selanjutnya ada Abdul Muiz Hasan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pria yang lahir 2 Juni 1924 ini juga merupakan pejuang masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan Indonesia. Dari sepak terjangnya, Abdul Muiz Hasan adalah tokoh pemuda aktif dalam menggerakkan massa di Kaltim. Saat dia berumur 16 tahun, dia sudah membentuk Roepindo atau Rukun Pemuda Indonesia. Dan 2 tahun setelahnya dia membentuk BPPR atau Balai Pengajaran dan Pendidikan Rakyat. Lewat 2 organisasi beraliran kebangsaan ini, Abdul Muiz Hasan berhasil menggandeng pemuda Kalimantan Timur dalam inisiasi kemerdekaan tahun 1945. Sepak terjangnya bukan cuma sampai di situ. Saat pasca kemerdekaan Samarinda dan Kalimantan Timur yang menjadi markasnya yang sebenarnya tidak ikut dalam kemerdekaan secara pemerintahan. Samarinda dan Kalimantan Timur kala itu masih berpihak pada Belanda. Nah, di sini Abdul Muiz Hasan kemudian melakukan langkah diplomasi
dengan pemerintah setempat lewat partai lokal bernama INI atau Ikatan Nasional Indonesia. Gerakan diplomasi ini ternyata berhasil hingga Samarinda dan Kaltim menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat di tahun 1949 silam. Namun sayangnya, setelah perjuangan panjang dengan Samarinda dan Kaltim, siapa sangka nasib Abdul Muiz berakhir miris. Saat dia menjabat sebagai gubernur Kaltim, dia malah dituduh pro-PKI oleh saingan politiknya. Padahal saat menjabat, dirinya lah yang mendirikan Universitas Kalimantan Timur yang dikenal sebagai Universitas Mula Warman. Setelah tuduhan ini, dia kemudian memutuskan untuk mundur dari dunia politik dan aktif membantu orang di beragam kegiatan sosial. Kira-kira gimana sakit hatinya ya beliau? Udah capek-capek berjuang dari remaja sampai tua, malah dituduh yang enggak-enggak. Lalu ada lagi sosok Abdul Rozak yang datang dari Komering, Sumatera Selatan. Pria yang lahir di tahun 1891 ini adalah pejuang yang tidak kalah pentingnya di tanah Sumatera. Dalam perjuangannya, Abdul Rozak dikenal sebagai tokoh politik beraliran kebangsaan yang mendukung kemerdekaan Indonesia secara aktif saat masa penjajahan Jepang. Bahkan lewat dua partai yang menaunginya, yaitu Partai Indonesia Raya dan Partai Nasional Indonesia, Abdul Rozak sudah berulang kali dipenjara dan disiksa oleh pemerintah Jepang. Meskipun telah mengalami derita saat ditangkap oleh Jepang, namun sebagai pejuang, Abdul Rozak jelas tidak kapok. Saat tahun 1945, dia bahkan menjadi kunci penyiaran dan penyebaran berita kemerdekaan ke daerah pelosok Sumatera. Dengan koneksinya kepada berbagai marga, Abdul Rozak berhasil menggaungkan kemerdekaan dan pengusiran Jepang dari provinsi tersebut. Nah, tidak cukup sampai di situ, sepak terjangnya bukan cuma dari sisi politik saja, namun dia juga terlibat dalam pertempuran pasca kemerdekaan. Mulai dari agresi Belanda I, pertempuran 5 hari 5 malam hingga agresi militer Belanda II. Dirinya tampil sebagai tokoh pemersatu marga-marga di Sumatera hingga tingkat desa untuk melawan balik. Makanya wajar saat dirinya wafat pada 17 Maret 1982. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bukit Siguntang. Ya, semoga saja ke depannya Abdul Rozak ini ikut diakui sebagai salah satu pahlawan nasional. Pengakuan sebagai pahlawan nasional memang wajar jika terus dibicarakan, apalagi banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Untuk keluarga pahlawan nasional misalnya, mereka bisa mendapat beragam tunjangan seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan, dan juga tunjangan pendidikan. Jadi ya, semoga saja tunjangan ini juga akan menghasilkan generasi yang patriotik seperti pendahulunya. Nah, itu tadi video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!